Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pertama sekali marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat hidup. Allah masih memberikan kita nikmat kesempatan. Allah masih memberikan kita nikmat kesehatan, sehingga kita bisa menghadiri kajian sore pada bulan Ramadan ini. Maka dari itu, marilah kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan alam, kepada penghulu alam, kepada pemimpin alam, pagar parit kota Mekah, intan berlian kota Madinah. Siapa ia? Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah telah bersusah payah membawa umat manusia dari manusia yang biadab sampai manusia yang beradab, dari manusia yang paling rusak sampai manusia yang punya akhlak. Begitulah Rasulullah bersusah payahnya menegakkan kalimat tauhid di permukaan bumi ini. Apa itu? La ilaha illallah. Baiklah, Ustaz tidak memanjangkan kata-kata muqaddimah. Saya akan memberikan tema pada sore yang berbahagia ini, yaitu nasihat malaikat Jibril alaihissalam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Mukhtar Hadis Nabawiyah, malaikat Jibril alaihissalam memberikan nasihat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata malaikat Jibril kepada Rasulullah? Ini nasihat ini walaupun kepada Rasulullah, walaupun kepada Nabi Muhammad, tapi secara otomatis sudah nasihat kepada kita selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa nasihat malaikat Jibril kepada Rasulullah? Ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mait. Ya Muhammad, hiduplah sekehendakmu. Mau hidup seperti orang Nasrani, silakan. Mau hidup seperti orang Yahudi, silakan. Mau hidup seperti orang kafir, silakan. Tapi ingat kata malaikat Jibril. Apa kata malaikat Jibril alaihissalam kepada Rasulullah? Tapi ingat ya Rasulullah, tapi ingat ya Muhammad, engkau akan mati. Engkau akan menjadi mayat. Engkau akan terbujuk kaku meninggalkan alam semesta ini. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti merasakan yang namanya mati. Tumbuh-tumbuhan akan mati. Malaikat pun mati. Apalagi manusia juga akan mati. Adakah di antara kita yang tidak ada mati-matinya? Ada? Tidak ada. Kita semua di permukaan bumi ini
apapun ia, siapapun ia, pasti akan meninggalkan dunia yang fana ini. Maka pergunakanlah hidup kita sebelum datang mati kita. Hayataka qabla mautika. Pergunakanlah masa hidupmu sebelum datang masa matimu. Kita hidup di dunia ini pasti akan mendapatkan kematian masing-masing. Yang kedua, apa nasihat malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW? Ya Muhammad, wahbib ma syi'ta fa innaka mufarikuhu. Apa kata malaikat Jibril? Ya Muhammad, cintailah apa yang engkau cintai, sayangilah apa yang engkau sayangi, dan kasihilah apa yang engkau kasihi. Mau kita mencintai orang tua kita, silakan. Mau mencintai ayah kita, ibu kita, silakan. Mau mencintai sahabat kita sepenuh hati, silakan. Tapi ingat kata malaikat Jibril, mufarikuhu, engkau akan berpisah dengan apa yang engkau cintai. Nih, Ustaz mau bertanya kepada antum-antum semua. Yang mana? Apabila ada teman kita meninggal, teman sahabat kita yang begitu dekat sekali meninggal dunia, sanggup gak antum menemani sahabat antum di dalam kubur sehari saja? Sanggup? Yang banyak ya aulad, sanggup gak kalau ada sahabat teman yang begitu dekatnya meninggal hari ini dikuburkan, dan kalian tunggu di dalam kuburan tersebut 1 hari saja, di atas kuburan 1 hari, sanggup enggak? Tapi katanya cinta kepada sahabat, sayang kepada sahabat, itu buktinya. Maka jangan kita terlalu cinta. Maka dari itu jangan sampai kita terlalu cinta jabatan, jangan sampai kita terlalu cinta pangkat, jangan sampai kita terlalu cinta harta, jangan sampai kita terlalu cinta kepada manusia. Terlebih lagi jangan sampai kita terlalu cinta kepada dunia, karena suatu saat nanti kita akan berpisah dengan apa yang kita cintai. Yang akan membawa kita, yang akan mengiringi kita ke alam kubur, ke kuburan cuma 3. Yang pertama, harta. Yang kedua, keluarga. Dan yang ketiga yaitu amal. 2 pergi meninggalkan kita, dan yang 1 inilah yang kita bawa ke dalam kubur. Keluarga, harta akan meninggalkan kita. Amal inilah yang akan kita bawa. Amal ini ada 3. Yang pertama yaitu sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Kalau seandainya ada di antara kita ini mengajari 1 huruf saja Al-Quran dan diajarkan pada teman kita, diajarkan kepada adik kita, diajarkan kepada ayah atau ibu kita, kepada sanak saudara kita, 1 huruf Al-Quran saja, dan diamalkan oleh mereka, maka pahalanya waktu kita meninggal mengalir dan mengalir. Terus itu kita dapatkan. Dan yang ketiga, apa amal itu? Doa anak yang soleh, yang mendoakan ibu bapanya baik semasa hidup maupun telah meninggal dunia. Selanjutnya yang terakhir, yang ketiga, apa nasihat malaikat Jibril alaihissalam kepada baginda Rasulullah SAW? Apa kata malaikat Jibril? Ya Muhammad, ya Rasulullah, wa'mal maksita fa innaka majzibih. Perbuatlah apa yang engkau kehendaki, perbuatlah apa yang engkau perbuat. Mau kita berbuat maksiat, silakan. Mau mencuri, silakan. Mau mengadu domba, silakan.
Mau menggunjing kawan silakan. Apalagi banyak. Dan mau beramal soleh silakan. Kenapa? Karena majzibih, engkau akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala atas segala perbuatan yang engkau lakukan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sebesar biji sawi paling kecilnya, sebesar debu paling kecilnya perbuatan baik amal soleh maupun amal kemaksiatan ataupun kemaksiatan kemungkaran kita pasti dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pikirkanlah baik-baik. Maka dari itu pergunakanlah, sungguh bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat mulia. Jangan sampai kita lewatkan bulan Ramadan ini kepada sesuatu perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Jangan sampai kita lewati bulan yang mulia ini, bulan yang suci ini, bulan yang penuh keberkahan ini. Jangan sampai kita sia-siakan. Maka dari itu, kaum muslimin, kaum muslimat yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pergunakanlah sesuatu yang kita cintai, sesuatu yang kita sayangi. Kita hidup di dunia, berbanyak amal soleh, lakukan kebaikan-kebaikan, tinggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iza aradta an taf'ala amran fatadabbar akibatahu, fa in kana khairan famdi wa in kana syarran fantahi." Apabila engkau memperbuat satu urusan, maka pikirkanlah akibatnya. Kalau seandainya perbuatan itu, urusan itu baik, mendatangkan keberkahan dari Allah, maka lanjutkan, kata Rasulullah. Dan kalau seandainya urusan itu mendatangkan kemudaratan, mendatangkan kemungkaran, mendatangkan kemaksiatan kepada Allah, maka tinggalkanlah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pesan Ustaz kepada kita semua, ya, terutama Ustaz yang menyampaikan, marilah kita mempergunakan kehidupan di dunia ini kepada jalan, kepada yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kita meninggalkan dunia yang fana ini. Fattabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Sekian, mohon maaf atas segala kekurangan ataupun kelebihan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.